Nah, kita kan tahu bahwa Kevin tuh ada di state lain. Ya, kita Nah, sebutkannya di New York. iya, Jauh di New jauh York, di utara ya. jauh Nah, sekali itu dari pada saat mau menikah emang udah siap bahwa kan Aldin tuh dari SMA tuh udah di Texas. iya, Texas itu kan Aldin kampung is a Texas gitu. halaman. Mau jadi New Yorker itu ada itu konflik ya? itu struggle-nya itu susah juga ya. Oh, sebenarnya nggak susah sih, karena memang aku dulu selalu bilang aku mau cari pengalaman di luar Texas, aku mau keluar Texas, aku mau keluar Texas gitu. Karena dulu aku justru memang Aldin mau iya, keluar habis Texas. kuliah tuh dulu aku pengen yang tinggal di Seattle lah. Aku pernah ke Seattle sekali and fell in love with the city, kayak yang aku pengen tinggal di Washington sana, di West Coast gitu kan. Terus tapi aku mikir, tapi gimana aja deh, gue pengen keluar Texas gitu, pengen bener-bener di luar Texas. I mean, Texas bakal jadi my hometown, kampung halaman, tapi gue pengen ini. Terus ya udah, pas pacaran sama si Kevin, dia dari New York, kita ngobrol-ngobrol, kebetulan dia tidak mau keluar dari New York, dan aku juga it's okay, karena gue juga pengen pindah dari Texas gitu. Jadi it just work out gitu kan. Ya udah. Jadi ya udah, kita putusin kalau memang kita menikah, akunya yang pindah ke New York gitu. Jadi benar-benar summer pindah ke New York karena si Kevin ini sudah nggak mau dia long distance katanya. Tadinya aku bilang udahlah sampai ntar aja kawinan gitu. Cuman dia yang udah nggak mau, jadi mereka kepikir ya sudahlah. Kebetulan juga baiknya aku pindah ke New York sembari cari-cari kerja. Betul. Ya kan, jadi nggak apa namanya, nggak buang waktu, bukan buang waktu sih. Kalau misalkan habis kawinan terus pindah terus nggak dapet kerja kan, mendingan di prosesnya, karena kan kalau mau interview kan ya udah aku di sini gitu loh, di New York gitu. Dan memang kebetulan ya udah beneran, jadi kita menikah itu Desember, sekitar awal Desember aku dapat interview di sini. Akhirnya aku dapat pekerjaan. Jadi bener-bener pulang dari kawinan dari Houston itu pulang ke New York, dari New York ya udah langsung habis tahun baru aku langsung kerja, starting a new job. In New York City. Ya. Jadi di New York langsung kerja, dan itu pada saat jadi belum ada Ayla ya. Jadi teman-teman Ayla ini kita akan ngobrol di selanjutnya. Ayla itu adalah anak dari Aldin saat ini 6 bulan ya? 6 bulan ya? Dia baru 4 bulan sekarang. Baru 4 bulan. Mau 5 ya. Jadi itu masih sempat kerja ya Aldin ya? Oh iya, aku setahun kerja. Masih belum punya Ayla, setahun. Sampai akhirnya di tahun di bulan keberapa? 1 tahun berapa bulan akhirnya ini ada kabar gembira ternyata. Oh enggak, berarti karena aku awal kerja itu Januari, terus aku taunya aku lagi hamil sama Ayla itu September, September. Jadi terus, sebenarnya cuma 8 bulan kerja terus aku hamil. Itu apa reaksi dari suami pada saat itu? Wah, dia mah kurang seru ya. Karena terus terang aja kita kan memang planning mau punya anak gitu. Jadi kita itu kan kalau ke kantor commute, Karyo, commute-nya naik bus. Naik bus itu karena kan istilahnya kalau di sini orang bilangnya aku tuh tinggal di upstate. Jadi kalau bilang di New York itu bukan New York City, aku bukan tinggal itu di New York City. Kalau kita berbandingkan di Jakarta di Bintaro gitu tinggalnya atau enggak? Kayak gimana atau di Serpong ya? Atau di Serpong, kayak satelitnya gitu. Kayak kerja di Jakarta Selatan kayak di SCBD-nya gitu, tapi terus tinggalnya di Bogor gitu kali ya. Oke. Nah, jadi berapa lama gitulah commute perjalanan dari rumah sampai ke kantor? Kalau naik bus sebenarnya sih aku nggak jauh ya, tinggalnya dari New York City. Berarti mungkin bukan Bogor kali ya. Pokoknya gitulah. Iya. Atau di Bintaro, Serpong. Itu aku itu sebenarnya kena naik bus commute itu, ini busnya langsung ya, bus straight, nggak pakai berhenti. Langsung ke depan kantor? Kebetulan kantor aku deket stasiun bus gitu loh, jadi tidak jauh. Sebenarnya nggak langsung depan kantor. Jadi itu cuma sejam ya, 6:30 ya, sejam setengah lah kalau naik bus itu. Nah itu pas kita udah mulai aku pas mulai hamil itu nggak surprise, karena pertama kita planning, jadi udah ya untuk yang udah berkeluarga ngerti lah kan, yang udah tahu lah. Kedua, aku tuh kalau di bus tuh
sebelumnya memang sudah suka enak karena supir bus kadang-kadang suka ada yang ajrut-ajrutan gitu. Kirain hanya ini apa? Hanya mikrolet di Kopaja di Indonesia. Ya kan, kirain angkot doang kayak gitu. Enggak, di sini juga ada yang suka kayak gitu. Jadi kadang-kadang aku tuh kalau udah pulang kantor tuh suka di mobil tuh turun dari bus tuh suka yang gitu kayak terus kenapa ini supir busnya gitu. Nah, cuman waktu karena kita udah planning, pas aku bilang gitu sama si Kevin, jadi dia udah nge-surprise, jadi dia yang I think kayaknya kamu lagi hamil. Aduh, nggak seru banget. Jadi waktu kita ngambil tes pack gitu segala macam kayak hey babe gitu ceritanya kan kalau ngeliat di TV atau kayak di akun YouTube sebelah atau di Instagram semua gitu pasti, kan suka ada yang sampai yang oh no kayak gitu. Aku mengharapkan reaksi yang sedemikian rupa karena suami aku tuh sudah pengen punya anak. Jadi pas aku udah tes sama segala macam terus yang guess what, tada gitu kan. Aduh, datar banget deh. I already know. Itu kalau dari suami. Tapi kalau dari keluarga sendiri dari dua pihak bagaimana tuh? Heboh dong. Kalau dari keluarga itu heboh banget karena apalagi mama papa aku ya, mereka kan memang sudah merindukan cucu. Terus kalau keluarga besar yang lain juga heboh karena sudah lama tidak ada bayi. Jadi ada sih terakhir ini Kak, sepupu kita di California terakhir dia. Tapi kan dia itu sudah babynya itu umur sudah 1 tahun lebih ya, jadi udah nggak baby pipi lagi gitu. Jadi pada saat bilang si Aldin mau punya baby, jadi semua punya baby lagi rame gitu kayak ya jadi itu mengobati reaksi dari Kevin sebenarnya karena mengobati soalnya aku sempet yang datar banget sih kamu reaksinya whatever lah gitu. Yang penting you bahagia. Terus apalagi waktu kita kasih tahu mama papa kan juga itu kayaknya mereka kayak yang antara mau nangis dan tersenyum jadi satu gitu. Aku juga terharu gitu ngelihatnya. Mama tuh sampai kayak yang mama aku kan orangnya kan nggak selalu ekspresif kan, mama kan orangnya santai aja gitu, nyelon gitu. Cuman ini tuh sempet kayak yang wow gitu. Wah seru banget deh. Terus justru aku expect-nya tuh reaksi seperti dari papa, justru papa yang calm gitu, calm and collected kayak we're happy. Mungkin kalem tapi di belakang yang kayaknya begitu. Kalau mama tuh kayak aduh dia tuh sampai yang tepuk-tepuk tangan, sampai yang loncat-loncat gitu. Aku yang jadi kayak sedih sendiri gitu pas ngasih tahu mereka. Tapi ya gitulah, bukan hanya mereka ya, keluarga besar yang lain juga, sepupu yang lain juga seneng karena ya itu kalau aku bilang siapapun itu ya, kalau misalkan pregnancy is always a good news. Betul. Apalagi kalau kalian maksudnya dari kalau udah berkeluarga it's always a good news. Terus kedua yaitu baby baru gitu loh, jadi pada yang lucu ada baby baru gitu. Jadi kalau ngeliatin kehidupan Aldin dari awal tuh memang ada naik turun. Dan ini pada saat naik, pada saat berita kelahiran, ini lagi puncak nih. Tahu-tahu kita masuk ke COVID-19. Nah itu deh makanya gitu punya puncak lagi bahagianya. Itu berapa bulan sebelum COVID-19 meledak ya? Itu COVID-19 itu, Desember. Enggak dong, kita kan Februari ya, karena ya lepas tahun baru kalau tidak salah. Cuman sudah Januari itu kalau nggak salah udah ada isu-isu kan, ini kayaknya udah di China tuh udah nggak bisa di-contain atau kayak udah agak sedikit menyebar kemana-mana gitu. Tapi kita waktu itu di Amerika masih yang kita masih nggak apa-apa gitu. Sampai akhirnya kan New York itu yang kena duluan. Itu jadi sanctuary apa tuh ya? Sanctuary istilahnya apa ya? Ya. Kita dulu istilahnya epicenter. Ya, epicenter. Jadi sebenarnya mungkin bukan New York duluan yang kena, tapi kalau nggak salah di Seattle dulu udah sempat ada deh, I don't remember. Tapi New York tuh benar-benar New York tuh luar tiba-tiba biasa. terjadilah menjadi epicenternya. Tapi pada saat pertama tuh masih ada satu case itu aku kan kerjanya di New York City, right in Times Square. Kantor aku tuh dan cuma itu satu blok dari usia Times Square. Kehamilan udah berapa bulan tuh ya?
Aku itu sudah 6 bulan ya. Januari, itu Februari, September, Oktober, November, Desember, Januari. Ya, 6 bulan kalau nggak salah. Waduh, itu COVID lagi naik, usia kritis 6 bulan gitu. Bener banget, udah second trimester gitu kan, 5-6 bulan. Nah, jadi waktu itu pokoknya katanya ada kasus di New York City pertama gitu kan. Tapi terus itu di upstate, jauh dari New York City. Tapi si pasiennya ini kerjanya di New York City. Dan dia commute-nya melalui kereta, yaitu, dan ya kalau udah million people in the city udah nggak tahu lagi lah, pasti dari satu udah tek kena yang lain, cuma belum terdeteksi kan, sampai akhirnya dapatlah kabar lagi, di Broadway ada yang kena. Aku kan nggak jauh dari Broadway kantornya, karena kantor aku Times Square, Broadway itu sekitar situlah. Terus Broadway ditutup. Nah, dari situ mulai yang Kevin udah selalu yang kamu harus pakai masker. Dulu in the beginning masker itu kayaknya di kan, dunia juga belum ada. Di dunia harus belum pakai masker ya. Apalagi di Amerika tuh belum, nggak ada yang pakai masker. Jadi tuh kadang-kadang untuk pakai masker sama sekali nggak ada tuh ya pada saat itu. Ada. Dan padahal, pemerintah juga belum ngasih unit tuh. Karena belum dibilang itu pandemic, belum, masih epidemic or something gitu lah, belum pandemic lah pokoknya. Tapi Kevin udah menyarankan ya, suami Kevin udah pokoknya harus pakai gitu. Tapi aku tensin sendiri karena selama ini mama aku tuh suka, inilah kata suka ngomongin orang. Kadang-kadang suka ngeliat orang pakai masker tuh, dia pasti orang Asia dia pakai masker gitu loh. Padahal aku sendiri juga orang Asia. Kita sendiri orang Asia. Terus iya, cuman ya kan katanya gitu kan, kalau sesama Asia nggak apa-apa ngejek sesama Asia. Jangan ya teman-teman, jangan ditiru, makanya itu nggak bagus. Cuman karena keseringan ngomong gitu, karena keseringan melakukan hal yang tidak baik itu, suka ngejek orang, jadi pada saat Kevin lu harus pakai, aku juga yang tensin sendiri, kayak yang aduh di bus gue pakai masker, ntar orang mikirnya yang ini berpenyakit gitu kan. Tapi sebenarnya itu kan bukan untuk, sebenarnya si Kevin tuh maunya aku pakai masker karena keadaan aku lagi hamil 5 bulan gitu kan. Iya. Jadi akhirnya dibiasakan lah pakai masker. Nah, dokter sendiri bagaimana ya? Dokter saat itu udah menyarankan sesuatu dengan COVID? Belum sama sekali. Udah gitu aku juga ke appointment nanya gimana ya dok gitu kan, dengan keadaan yang COVID ini, corona. Waktu itu belum COVID, corona ini gitu kan. Ya belum ada studinya mengatakan bahwa itu affecting pregnant women gitu. Waktu itu bilangnya masih yang affectingnya tuh yang 65 and up, yang ada penyakit paru-paru, yang sudah tua, yang ini gitu-gitulah. Terus akhirnya sampai pada akhirnya itu di declare it's a pandemic. Ya, di declare it's a pandemic. Itu masih usia itu berapa? Udah masuk ke 6 bulan. Udah 6 bulan ya? Masakan dunia iya. Masih. Nah, tapi itu juga masker kita waktu itu belum disarankan pakai masker, jadi pakai masker itu cuman istilahnya inisiatif sendiri aja. Jadi aku mulailah pakai masker gitu kan, jadi benar-benar karena kan aku itu pakai bus itu tertutup, nggak ada ventilasinya, begitu kan aku turunnya juga di terminal bus yang gede, orang kular-kilir sana sini. Udah gitu juga dapat berita lagi, bosnya kayak istilahnya CEO-nya CEO-nya terminal ini terkena COVID. Terus sempat sudah ketemu sama karyawannya, jadi yang supir bus, terus kayak yang kerja di terminal semua ini disarankan pakai masker. Nah, itu mulai escalating di situ, aku juga mulai risau jadinya. Tapi waktu itu belum terjadi lockdown ya. Belum. Sampai pada akhirnya bos aku kebetulan dia punya health condition yang juga membuat imunitasnya dia lemah. Dia commute-nya jauh lagi dari Connecticut ke New York City. Wow. Nah, jadi pada saat itu dia sudah mulai mengantisipasi bekerja dari rumah. Karena pada saat itu New York udah gede banget, udah kasus di kanan kiri. Terus akhirnya dia inisiatif ngeset semua di kantor supaya bisa working from home, ada aksesnya gitu. Selama ini kan kita tidak ada akses working from home ke kantor. Akhirnya dia udah set up di harinya aku langsung bilang sama dia, maaf ya saya
emang sih ini kamu belum kasih instruksi untuk kerja dari rumah, tapi secara ini remote access-nya sudah di-establish, udah working, saya mau kerja dari rumah, aku bilang gitu. Pada saat itu aku udah mikir mau dipecat, mau apa terserah, yang penting gua nggak mau ke commute ke New York City, karena aku udah mulai khawatir banget sama keadaan gitu kan. Dan saat itu juga di dokter sudah mulai harus pakai masker, terus udah mulai suami udah nggak boleh ikut ke appointment, udah mulai di-restrict begitu ya. Jadi aku langsung aku nggak mau kerja lagi, aku mau kerja dari rumah aja, aku bilang gitu. Akhirnya bos aku, untungnya kita tuh organisasi kecil ya perusahaannya, jadi saling mengerti lah. Jadi bosnya gitu, if that's what you think is best for you, just do it, dia bilang gitu. Terus ya udah, akhirnya aku kerja dari rumah. Cuman terakhirnya rupanya dia juga kepikiran, wah ini kayaknya memang udah, dia nggak mau risk employee-nya kena penyakit juga dan dirinya dia sendiri. Akhirnya 2 hari setelah aku minta izin kerja dari rumah, dia langsung tutup kantor. Dia bilang everyone works from home. Jadi tuh, jadi sekarang udah berapa lama? Itu kita Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, udah mau 6 bulan. Udah 6 bulan. Jadi mulai saat itu semua aktivitas lebih dari rumah. Karena Aldin waktu itu udah 6 bulan, 7 bulan. Biasanya di Amerika kan ada tradisi, ada baby shower ya. Dan itu baby shower nggak mungkin face to face. Jadi, akhirnya ada baby shower virtual. Itu gimana pengalaman waktu itu? Temen aku di sini tuh mereka di sini teman-teman aku juga excited, udah baby gitu kan. Ada satu teman aku baik, dia yang teman aku ini suaminya teman dekatnya Kevin. Jadi para suami itu dari kecil grow up together. Jadi aku kenal sama mereka kan setelah menikah. Nah jadi dia yang gua host deh baby shower buat lu gitu kan. Akhirnya ini sebelum kita work from home ya. Kita udah di plan. Terus nggak lama makin ke belakang makin yang kayaknya kita nggak bisa ya baby shower di rumah ya. Karena kok kayaknya ini penyakitnya makin merajalela sampai akhirnya bener-bener lockdown yang Amerika yang nggak boleh kumpul-kumpul semuanya. New York City bener-bener lockdown gitu. Akhirnya temen aku bilang kita bikin virtual aja. Jadi seperti yang sudah terjadi mungkin buat teman-teman yang lain tuh sebenarnya tapi di Jakarta baby shower udah mulai banyak ya. Udah banyak. Udah mulai banyak. Dan cuman, apa aja caranya dengan bedanya virtual sama langsung? Itu dia makanya aku juga nggak ada virtual baby shower gitu. Aku tuh it's one of the first. Jadi kayaknya waktu pada saat aku mau baby shower itu belum trending tuh yang namanya Zoom gitu, belum terlalu trending other than buat kerja dan sekolah. Tapi kayak yang virtual happy birthday, virtual party gitu belum trending, cuman satu di sini, satu di sana, dan aku juga termasuk yang baru gitu. Jadi bener-bener yang this is the first gitu. Tapi akhirnya tadinya aku kecewa ya, karena pastilah kecewa karena kan aku pengennya sebenarnya rencananya baby shower aku maunya di Texas. Aku mau ke Houston tadinya. Iya. Sebelum pandemi itu. Jadi aku umur 5 bulan itu, tuh aku udah Houston. Udah rencana penerbangan udah mulai. Aku tuh udah rencana. Belum ditutup waktu itu kalau nggak salah. Aku tuh udah rencana, udah ngeliat tiket, udah ngeliat segala macem. Tapi terus gagal lah semua rencana. Gagal. Akhirnya Kevin bilang kayaknya kita nggak usah berangkat deh. Irene kakakku juga bilang, udah deh, kamu ngapain kesini nih, kayaknya penyakit nih nggak bakal kemana-mana deh, apalagi kan airport dan pesawat itu kan tempatnya banget tuh. Jadi ya gagal. Akhirnya temen aku mau mengadakan di rumah aku, gagal lagi. Akhirnya diadakanlah virtual. Jadi in a way aku kecewa karena nggak bisa ketemu secara langsung, aku nggak bisa ke Houston, but ada baiknya juga karena jadi semuanya bisa hadir. Karena yang hadir itu ada yang dari Texas, ada yang sama-sama di New York, ada yang dari Arizona, ada yang dari California. Jadi semuanya ada positifnya ya. Ada positifnya. Semuanya jadi bisa ikut. Bilang ada baiknya juga deh. Jadi semuanya sepupu-sepupu sama saudara yang di luar
yang ada di Texas, ada di mana, semuanya akhirnya bisa ketemu. Jadi open present-nya juga jadi electronically gitu. Jadi mereka kan udah nge-send segala macam, semuanya kan pakai website apalah gitu. Jadi oke, open present website ada, kecuali yang sudah dikirim baru dibuka. Tapi it was different, tapi tetap fun lah ya, maksudnya aku juga tetap seneng gitu. Gitu. Jadi baby shower-nya sukses ya? Cukup sukses untuk maksudnya considering the situation, cukup sukses lah. First time virtual baby shower. First time. Itu benar first time aku. First time virtual. Jadi itu untuk baby shower. Terus biasanya di Indonesia kayak istri ya, Novi dulu ada aja. Apa ya, kalau di Amerika keinginan untuk ngidam sesuatu. Ngidam, craving, dalam proses itu ya, craving itu ada nggak? Untungnya aku cravingnya ngidamnya nggak parah. Aku ngidamnya apalagi kan aku kan termasuk ini ya 3 bulan pertamanya itu termasuk parah banget, aku nggak bisa makan karena mual-mualnya itu parah sekali. Paling ngidamnya itu pas udah masuk 4-5 bulan itu aku ngidamnya tuh maunya makan makanan Asia terus, makanan Indonesia. Tapi nggak specifically Indonesia enggak ya? Makanan Indonesia tapi tidak spesifik seperti aduh gue pengen sate Padang, aduh gue pengen soto, enggak. Pokoknya makan Indonesia kayak yang cuman sayur asem atau yang bening bayem makan pakai telur dadar, atau kayak yang ayam goreng pakai sambal terasi, yang kayak gitu. Kan jadi aku ini kan orangnya bisa sendiri kan, ya? Iya, jadi bukan yang aduh pengen makan itu tapi nggak bisa masaknya, bukan yang kayak gitu. Atau pengen makan kayak yang sebentar ya, ada tamu. Sebentar. Oke. Yeah. Thank you, Mom. I see you On Wednesday. Yeah, bye, Grandma. Thank you. Okay, bring this one. Okay. Thank you. Okay. Bye. Intermezzo sedikit. Mertua datang, terus kita dapat. Waduh. Rambutan. Jadi pokoknya intinya aku nggak ngidam yang macam-macam. Pokoknya makanan Indonesia. Aku kan terkenal omnivore ya. Saya kan karnivora. Omnivore ya. Makan semua. Tapi waktu lagi hamil, makanan bule tuh kurang, kayak burger, pizza, pasta-pastaan gitu. Aku yang gitu. Tapi cuman, yang Asia ya. Dan untungnya waktu pas aku sudah mulai bisa makan lagi, belum coronavirus, belum pandemi, belum terjadi. Jadi masih sempat pergi ke restoran Asia, masih sempat makan ke Chinatown gitu, masih sempet yang kayak gitunya. Itu buka bisa dine in atau harus take out? Waktu itu masih dine in, kan belum ada corona. Jadi masih sempet dapat bisa makan makanan restoran Asianya, masih bisa dapat. Nah setelah udah terjadi corona nggak bisa kemana-mana, ya masak sendiri lah. Cuman ya itu kandungan umur segitu kan udah mulai ada tes ini, ada tes itu, pokoknya udah agak semakin rutin ke rumah sakitnya. Ya aku sendiri atau kadang-kadang diantar sama Kevin, tapi Kevin tunggu di parkiran karena sama sekali udah nggak boleh masuk. Udah nggak boleh masuk, terbatas gitu. Setiap mau klinik dicek temperatur lah, pertanyaannya yang pernah sakit batuk nggak, pilek nggak, apalah gitu, macam-macam deh. Terus aku ingat sekali itu aku udah mulai work from home, udah mulai pandemic, udah mulai heboh deh, udah mulai yang jangan ketemu orang, yang jangan keluar. Terus aku harus appointment ke dokter. Itu untuk appointment yang udah akhir tuh ya, udah mau 8 bulan. Itu appointment yang aku lupa itu appointment berapa bulan ya, appointment 7 bulan apa, pokoknya appointment. Masih 7 bulan. Iya, kan 7 bulan kalau nggak salah. Itu pertama kalinya aku keluar rumah setelah berminggu-minggu tidak keluar rumah karena work from home, karena karantina ya,
sih kita bilangnya self quarantine, bukan self quarantine ya? Ya itulah. Banyak banget sih istilahnya sekarang. Pokoknya yang sudah berminggu-minggu di rumah tidak kemana-mana, isolasi gitu. Dan aku harus mau ke klinik. Karena klinik itu klinik kecil dan tidak rame. Cuman stresnya ya ampun Kak Rio.